Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas MBTN teman-teman. Mohon maaf kalau pembahasannya memang agak telat-telat dikit ya, teman-teman ya. Karena kita masih dalam posisi libur ya, weekend teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita baca komentar dulu sebentar ya. Dari Bro Anomali ya 5130, bagi-bagi cuan PPR ini, Bang, katanya. Thank pembahasannya. Makasih ya, Bro, atas donatnya berupa super tank, mudah-mudahan dikalikan 70 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Anomali dan keluarga. Sekali lagi, mudah-mudahan membawa kebermanfaatan dan digantikan dengan kesehatan pula teman-teman ya. Baik, dari Bro Dava nih ya, Bris katanya, kita cek Bris sudah masuk wattis belum Bris ya? Oh, Bris sudah masuk wattis ya. Baik, selanjutnya komentar dari Bro Pandi Nasution ya 8997. Bisa aja nih, alhamdulillah minggu ini tetap biasa realis profit. Makasih ya bro, mudah-mudahan menjadi kebermanfaatan apa yang saya sampaikan, dan terima kasih pula atas donat berupa super tank ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Fandi Nasution dan ditambahkan dengan kesehatan serta keberkahan ya. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk Bro Dodi ya, hatur nuhun sabangsonya ya bro ya. Terus dari Bro Channel Martabak nih ya, tolong bahas saham TOL besok Senin tanggal 8 kan masih bisa ada shadow. Dan masih ada peluang enggak? Terima kasih saham serat. Baik, nanti kita bahas TOL ya. Baik teman-teman, kita mulai dulu ya dari pembahasan. Ini Slis sudah masuk ke watchlist ya, Slis ya. Slis sudah masuk ke watchlist ya. Nah, udah masuk ke watchlist ya, tinggal dibahas aja. Baik teman-teman, kita mulai dulu ya dari teman-teman ya. Baik, kita langsung bahas aja, tapi sebelumnya dari Bro Reja Ahmadi ya hadir katanya. Makasih ya Bro ya selama ini support channel ini terus ya. Terus dari Bro Busan hadir juga katanya ya. Makasih ya Bro atas dukungannya. Dari Nuriyah Suri. Suri kita cek dulu ya Suri. Oh belum masuk ya. PSAB juga belum masuk ya. Oke, kita bahas nanti ya. Makasih ya Bro Reja sama Bro Busan TV ya. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan. Baik, yang pertama ada TOEL teman-temannya dari Bro Channel Martabak ya. Tolong bahas saham TOL besok Senin tanggal 8, apakah masih ada shadow atau melihat masih ada peluang enggak? Terima kasih, salam sehat selalu, amin. Makasih ya bro ya atas komentarnya. Kita cek TOEL teman-teman ya. Kita cek TOEL. Ini emiten yang dilongsorkan ya teman-teman ya. Emiten yang dilongsorkan lama ya nih. Masih ada peluang sampai sini teman-teman nih. 170 ya. Emiten yang di downtrend kan tahun 2022 ya, belum kembali. Oh, belum saya kasih tanda juga teman, belum kembali. Kemana ini? Oke teman-teman, kita bahas dulu ya. Si TOL ini teman-teman ya, ada kenaikan, dia bikin gap ya. Gap di sini nih di level 64 teman-teman ya. Jadi kalau dia turun kembali ke level 63 ya, sampai ke level sorry di sini belum kembali. Nah, jadi ada peluang, maksud saya teman-teman, ada peluang sampai ke level atas ya ini ya. Jadi si TOL ini ada gap 1 2 teman-teman ya, di sini ya 2. Apabila kembali lagi ke level 63 teman-teman, itu masih bisa ditoleransi untuk penurunannya, masih posisi aman banget ya. Jadi kalau ke level sini aman banget ya. Tapi kalau level sini aman aja teman-teman, karena masih ditahan di MA20-nya. Tapi sekalian dia nutup tragedi kerjaan market maker di sini teman-teman ya. Ini kan tanggal 1 September kan, hampir semuanya kan 1 September semuanya open gap, langsung ada dorongan kan. Itu kerjaan market maker teman, yang istilahnya diinstruksikan lah gitu ya. Nah, apabila dia sampai ke level 67 tidak bisa melewati lagi teman, cenderung dia akan turun kembali gitu ya. Ini kan beberapa kali dia melakukan percobaan nih. Sudah 3 kali ya, mudah-mudahan yang keempat kalinya bisa melakukan percobaan. Cuman masalahnya setelah ini perhatikan teman-teman, si Banner Foreign keluar ya. Ini lumayan besar juga keluarnya teman-teman si Foreign ini ya. Ada si DP nih 21.000 lot, masuk cuman si AK 61 teman-teman ya. Nah, pasti yang nerima kan, si domestik kan nerima, siapa yang terima teman-teman kita nih.
Tapi saya melihat di sini ada si SQ nih sama si EKK sama si MG. Oke lah kalau si MG kan, kalau kata teman kita itu Mas Guyur gitu kan. Dia juga bikin shadow sama eh, istilahnya dorongannya lebih kuat dari biasanya teman-teman ya. Dua kali bikin dorongan terus tapi tetap cenderung ditahan di harga ketika open ya. Makanya kalau dia turun teman-teman ya ke level 63 ya cenderung masih posisi aman makanya teman-teman ya. Nah, kita cek untuk 1 menitannya nih ya. Jadi kalau secara porenmologi ya ini cenderung si porennya keluar teman-teman ya. Nah, kalau kita cek 1 menitannya itu harga itu sudah mulai berada di bawah MA 200 teman-teman ya. Mungkin kalau dia mau open gap lagi teman-teman ya, kan di MA 200-nya itu di M68 ya untuk 1 menitan ya. Di 68 teman bisa jadi lompat aja gitu kan karena ada gap di sini kan nih. Ada gap kecil yang harus dilewatin juga gitu kan di sini kan open gap nih. Stuck gap dikit kan. Nah, itu ada open gap di sini di angka 68-nya. Mudah-mudahan bisa lompat open gap dulu teman. Kalau dia masih bisa bertahan teman-teman di MA 10-nya di sini area sini. Di area 68-nya cenderung dia akan bisa up ke atas ya untuk bisa melewati MA 200-nya. Ini untuk 1 menitan kita cek 15 menitan. Nah, untuk 15-an cenderung ya si MA 10-nya berada di bawah candle teman-teman ya. Tapi MA 200-nya masih posisi di bawah, artinya masih ada potensi kenaikan untuk 15 menitan. Kita cek untuk 1 jaman deh teman-teman ini biar ketahuan apakah nah 1 jaman itu posisinya masih posisi uptrend ya. Karena MA 10, MA 20 berada di atas teman-teman dan MA 200 berada di bawah kan di sini. Jadi untuk 1 jaman masih ada peluang bisa di up teman-teman ya. Bisa ke level mana nih? Nah, di sini kan bisa ke level 71 teman-teman ya untuk si 1 jamannya. Untuk 1 hariannya, nah tadi saya bilang posisi uptrend teman-teman ya. Ini masih posisi uptrend karena MA 200, MA 20 sama MA 10 pun masih menuju ke atas ya. Hati-hatinya cuman sampai level 58 aja batas aman. Kalau di sini kan aman banget, di sini aman. Jadi kalau dia jebol ya hati-hati aja bisa ke garda terakhir ya MA 200. Tapi kalau untuk isian teman-teman si Bana lokal masih ada di dalamnya. Ketika dia ngambil ketika si shadow sama si candle panjang ini teman-teman ya, dia masih menyisakan barang. Makanya biasanya kalau candle panjang ini jangan sampai lebih dari sini aja nih. Yang ke 55 aja teman-teman, cenderung masih aman ya. Kalau amannya aman, biasanya kan masih aman ditahan MA 220. Kalau di sini kan 55-nya ditahan di support tapi dia tidak jebol candle yang panjang ini nih. Itu untuk ke bawahnya ya. Tapi untuk harian ataupun untuk zamannya kan masih potensi ada kenaikan, ya masih ada potensi kenaikan. Cuman untuk 1 menitan kan sudah mulai di bawah MA 200, jadi harap hati-hati aja teman-teman ya untuk 1 menitannya. Tapi kalau untuk zamannya masih posisi uptrend. Nanti target bisa ke 67 untuk shadownya atau nanti kalau dilebihkan teman-teman ya open gap 62 contohnya teman-teman ya, dia lebih ke 69 itu cenderung akan lebih baik lagi, nggak jadi masalah teman-teman ya. Biarkan ini menjadi masa depannya gitu kan. Karena si TOL ini punya target agak jauh dikit saya di angka 170-an ya di level utama nih, target utama. Nah, sini teman-teman. Nih, 160-annya belum. Nah, ini target utamanya di sini. Sampai ke level berapa ya? 230 ya, 230 teman-teman. Ini target utamanya di saya di situ, 230. Asal teman-teman mampu untuk bertahan itu aja sih ya. Kadang-kadang teman-teman niatnya ke 78 aja ketika sudah dikasih candle seperti sudah mulai teman-teman istilahnya ya udahlah sampai sini aja. Itu bagus juga untuk tanda bersyukur teman-teman ya. Begitupun teman-teman yang pengen harian atau mingguan ya silahkan aja gitu kan ambil secukupnya aja. Tapi kalau pingin agak jauh dikit ya teman-teman harus berkorban waktu dan psikologis teman-teman harus terjaga ya ketika dia naik turunnya harus terjaga. Oke teman-teman, untuk isiannya Bandar Foreign cenderung keluar tapi posisi masih uptrend, Bandar Lokal sudah mulai masuk walaupun sedikit. Di sini ada si SQ sama si MG sama si KK. Lumayan kalau ada si MG teman-teman ya. Suka di up dikit juga lumayan teman-teman. Oke. Untuk TOEL seperti itu. Lanjut ke selis teman-teman ya. Selis, kita cek selis. Selis dari Rainbow Cake ya, selis katanya. Terus untuk Astakid Scanet ya 3514. Naik bahas selis lagi ya. Selis terkena kalau lagi kumat supirnya ugal-ugalan.
Waran juga di next Inetwe. Kalau waran mohon maaf teman-teman saya tidak bisa membahas waran ya. Karena keterbatasan itu aja teman-teman. Dia cenderung punya batas waktu aja ya. Kalau teman-teman suka dengan waran silahkan aja ya. Tapi saya tidak membahas waran. Mohon maaf teman-teman ya. Dari Rainbow Cake juga selis lagi ada komentar dari SY Apentin. Saya pentin gitu ya 801 selis katanya ya. Terus dari siapa lagi nih? Dari anak rantau channel mau tanya kira-kira selis dan TAISO. Tai-nya saya tulis dulu ya. Nanti kita bahas. Apakah bisa naik dan naiknya sampai ke angka berapa ya? Baik. Kita coba bahas selis. Ada teman kita yang bilangnya dari jangan bahas selis dulu katanya. Nanti di-up lagi dan sudah di-up teman-teman ya. Baik. Selis itu kemarin karena suspend ya di sini teman-teman ya. Nah, size itu dia harus turunkan dulu teman-teman ya. Tanggal 3 September, dia tanggal 2 ya, tanggal 3 ya di sini. Nah, ini tanggal 1 nih. Dia karena ada tanggal satunya teman-teman ikutan di up juga teman-teman ya. Cenderung teman-teman kalau saya pikir kalau ke 60 pun masih posisi aman ya. Walaupun dekat ke MA 200-nya, tetapi ini posisi aman juga teman karena kemarin juga waktu kena yang tinggi ini ditahan di sini. Jadi cenderung ini adalah support yang paling kuatnya. Kalau support kuatnya kejebol hati-hati bisa turun ke bawah. Kalau turun pasti ke bawah gitu ya. Hati-hati ya turun ke MA 200-nya gitu ya. Cenderung akan downtrend kembali. Karena perlihatkan teman-teman, MA 10 sama MA 20 cenderung masih menghadap ke atas. Artinya masih ada potensi kenaikan. Cuman karena kemarin itu di suspend teman-teman ya. Si series ini otomatis dia harus diturunkan dulu. Bila memaksakan naik, teman-teman ya, bila memaksakan naik melebihi 112 untuk ngebreak, teman-teman hati-hati. Dia akan kena suspend berikutnya, yaitu nanti di suspend selama 1 minggu. Nah, ini juga ada tanda kenaikan di sini, teman-teman. Nah, ini tanda kenaikan ya. Sekaligus gap, sekaligus tanda kenaikan. Jadi nanti sementara biasanya kalau dia mau ngikutin peraturan bursa ya, dia cenderung akan naik turun, tapi biasanya kalau mungkin naik sedikit wajar lah gitu ya. Mungkin bisa ke level 1108 ataupun ke angka 112 mungkin gitu ya. Untuk melakukan kenaikan sedikit nanti turunin lagi, naik sedikit turunin lagi. Jadi harus bisa bermain di area 84 sama di angka 113 lah teman-teman ya. Kalau bisa sih main di angka 104 gitu biar tidak melebihi harga kemarin ketika suspend. Karena kecenderungannya bila mana dia ditaikin lagi lebih tinggi lagi dari harga 105 ya pas kemarin suspend itu cenderung dia akan kena suspend yang kedua, yaitu yang saya wanti-wanti itu. Kecuali kalau si Sedes ini bandarnya ingin mengistirahatkan. Ya terkadang bandar juga ingin mengistirahatkan. Oke lah saya istirahatkan aja dulu seminggu gitu kan. Nanti kita jemput lagi. Nah mungkin habis suspend itu akan terjadi yang namanya harga FCA gitu ya teman-teman. Tapi kalau harga CFT akan kenaikan santai aja teman-teman ya. Ikutin aja teman-teman ya. Selagi MA-nya belum keputus, MA 10 sama MA 20-nya, artinya belum keputus, belum downtrend ataupun belum berbalik arah ya. Itu masih posisi aman. Bahkan ketika MA 10 mau berbalik arah, tetapi MA 20-nya masih menuju ke atas, itu masih posisi uptrend. Terlebih ditambah dengan MA 200 masih menuju ke atas ya. Nanti targetnya bisa ke level 125 dulu teman-teman. Tapi untuk sekarang ini mungkin dia akan bermain di area sini nih, ya. Di area antara 105 sama di angka 85. Kenapa? Karena kalau terjadi kenaikan yang tadi saya bilang itu akan terjadi suspend yang kedua, kecuali kalau si bandarnya ingin mengistirahatkan, maka akan dijadikan sebagai istirahat nanti di harga lebih tinggi lagi. Cuman ya resikonya dia akan di suspend selama seminggu. Nanti targetnya di sini nih. 146. Mungkin kalau kemarin tidak kena suspend akan terjadi ke sini mungkin gitu karena kemarin itu si bandar lokal sudah mulai ngambil banyak di sini teman-teman ya. Cuma karena terjadi suspend ya mereka harus diturunkan. Itu pilihan yang bijak dari seorang market maker lokalnya untuk menurunkannya karena takut terjadi suspend yang kedua. Cenderung dia ngikutin bursa. Nah, selagi dia turunin ternyata si bandar foreign masuk, teman-teman ya. Kita cek tanggal 4-nya ya. Ada si AK broker bagus teman-teman karena si CC keluar si AK pengganti nggak jadi masalah. Si CC pun kemarin keluar cuma 7 juta aja tapi si AK ngambil 70 juta ya 7,2 ribu lot. Jadi penurunan ini ketika dia koreksi untuk menghindari suspend yang kedua
diambil sama si Bandar Foreign. Walaupun kemarin ketika harga tinggi si Foreign keluar ya. Nah, bagusnya itu ketika emiten itu keluar di harga tertinggi, tapi dia ngambil lagi, contoh kan keluar harga tertinggi ini tapi ngambil lagi, cenderung dia akan bagus teman-teman, bisa bisa up ya. Nanti target berikutnya kalau dia cenderung dibiarkan dulu untuk istirahatkan dulu di level 105 sampai ke 86 ya. Mungkin nanti target ke 146 karena series itu posisinya lagi murah banget ya. Series itu murah banget teman-teman. Nah, murah banget ini milik fundamental teman-teman 10 ya. Ya teman-teman ya, walaupun turun ke sini aman ya nih. Ke pas MA 10-nya masih aman ya. Jadi walaupun jebol sini, jebol ke MA 10 masih aman di sini. Ini masih aman bahkan soalnya ditahan di MA 10-nya. Oke, teman-teman lanjut ya. Bandar Foreign masih keluar, masuk sedikit ya net buy, tapi bandar lokal cenderung nggak apa-apa. Ada bandar lokal pun masih ada di dalam. Artinya dia lagi menjaga supaya tidak ditaikin, teman-teman. Oke, ada yellow, teman-teman. Yellow, oh yellow, kan yellow. Yellow. Dari Depanopento 1370 ya bahasa yellow. Kan udah lama dia nggak nongol tuh. Iya ya yellow udah lama ya nggak kelihatan ya dia. Yellow. Kalau target saya sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman, tercapai. Kalau saya kan sudah tercapai di sini. Udah saya tulisin tercapai aja, teman-teman. Kenapa? Ini bahas sudah lama, teman-teman. Kita hapus dulu ya pencapaiannya, kita hapus dulu. Kecuali di sini ya belum dicapaikan di sini. Kita ganti tanda merah, hijau, teman-teman, biru ya. Kita cek di sini yellow. Ini kalau enaknya milik bandar, teman-teman, cenderung dia aman-aman aja kalau milik bandar gitu ya. Yellow posisi emiten yang didowntrendkan, teman-teman ya. Di up sampai ke harga level tertinggi melebihi harga listing nih. Contoh emiten yang didowntrendkan. Ya kembali lagi kan ke harga listingnya kan teman-teman ya. Selepas itu dikembalikan kepada market. Dan ini 1102 udah milik bandar. Jadi bandar punya kebebasan yang mau menaikkan ke harga berapapun, mau ditaruh ke harga berapapun. Cenderung bandar seperti itu teman-teman ya. Nah kalau kita teman-teman udah tahu ini milik bandar, teman-teman bisa ngikutin teknikal analisisnya aja dan isiannya ya. Ini sudah mulai ini kalau nggak salah harga 50 teman-teman ya di sini ya. Berarti kita cek dulu deh di sini teman-teman yellow ya. Soalnya tenggelam kan. Tenggelam yellow tenggelam teman-teman. Kita cek sambil santai ya teman-teman ya. FCA kelas 1 aman, FCA kelas 1 teman-teman. FCA kelas 1 berarti harusnya jangan ditandain teman-teman ya. Akan saya hapus nih tandanya ya. Sorry ini FCA kelas 1, sorry. Dan pencapaian pun nggak usah ditulis ya. Saya cabut lagi, akan saya tandain di 50-nya aja. Mana 50? Nah, 50. Oke, teman-teman, 50 itu dia waktu bulan tanggal berapa nih 50? 21 Agustus. 21.08.25 di harga 50. Perkiraan bebas FCA Agustus, September, Oktober, November ya. November akhir lah. November akhir ya. Perkiraan nih teman-teman ya. November akhir perkiraannya selama 3 bulan kan. Kita gedein dikit biar ketahuan. Santai aja teman-teman. Oke. Jadi saya tandain tanda penurunannya aja sama di angka 50 aja. Karena saya dari dulu teman-teman kalau kita membahas saham FCA itu terutama FCA yang 50 ke bawah ya. FCA kelas 1 ya. Targetnya hanya kebebasan daripada FCA-nya teman-teman ya. Nah, ini kan masih FCA teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini cenderung bagus loh teman-teman. Si Yellow ini cenderung bagus, bandarnya cenderung dia bukan diarah-arahkan atau diarah-baikan setelah dia di angka 50 ke bawah ke atasnya, tapi cenderung ditransaksikan dengan baik dengan ada candle-candle yang terbentuk teman-teman ya.
Tidak kosong-kosong seperti ini. Yang ini juga usah jadi tanda penurunan, biarin aja. Dia batasnya di 50 aja. Nah, kemarin kan tanggal 27, tanggal 1 teman-teman ya. Ikutan juga dia nih. Nanti batas penurunan sampai sini teman-teman nih. Situ kan ada si ekor hijau ya. Sudah kasih oke. Nanti ke depannya temannya ke depannya karena dia sudah mulai di atas 50 teman-teman. Dan dia bagusnya ditutup di sini teman-teman ya. Waktu itu bus karena open gap up-nya ataupun gap-nya ditutup ya. Jadi nanti si yellow ini adalah targetnya kebebasan daripada FCA. Di antara di harga berapapun terserah, yang penting bebas daripada FCA gitu teman-teman ya. Tapi saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa emiten ini lagi diakumulasi sama bandar lokalnya. Karena di sini yang berkuasa itu bandar lokal. Perhatikan, ketika harga ada kenaikan, maka bandar lokal pun ikut naik. Ketika ada penurunan, bandar lokal pun ada penurunan. Dan ketika di up teman 3 hari ini dan cenderung 2 hari diturunkan, nah ini lagi bagus. Lagi diambil sama bandar lokal kembali. Kemarin waktu dia ngambil di area-area tanggal 29 Juli dia masih menyisakan barang. Oke, dijual sampai ke level sini teman-teman ya. Mungkin 3/4 sudah dijual, tapi masih punya barang 1/4 lagi. Terlebih lagi kemarin waktu tanggal 1 September ya, ada 1 September ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya. Cenderung di sini up, ya targetnya nanti kebebasan aja. Ya. Jadi saya tidak akan menentukan ini ke harga berapa, karena harganya FCA, targetnya kebebasan aja. Secara TA posisi uptrend MA10, MA20 lagi menuju ke atas dan MA200. Apabila dia turun hanya sampai 51, 52 aman, asal jangan dijebolkan lagi ke angka 50 ke bawah. Kenapa? Cenderung dia akan dihitung dari awal lagi, ya. Kan kemarin saya hitung di sini, tadi saya hitung kan di tanggal 21. Kalau dia jebol teman-teman ya, nanti itulah yang menjadi titik awal lagi untuk perhitungan dia bebas daripada FCA. Ya teman-teman, yellow sudah ya. Jadi badan lokal sudah ngambil lagi dan dia cenderung jualan di atas, bagus ya. Jualan di atas, dia diambil di atas lagi berarti cenderung bagus. Dia biasanya suka up seperti ya. SMGR, kita cek SMGR. SMGR. Dari Bro Henry ya. Gosiman 3824. Mau tanya kalau SMGR kira-kira gimana ya? Soalnya LK2-nya sudah dirilis. Tapi kelihatannya drop di kuartal 2-nya. Nuhun, Sawang Suhana. Terima kasih atas komentarnya. Sama dari Bro Henry juga ya. Untuk SMGR-nya gimana kira-kira? Mohon maaf ya baru dibahas ya. Oke teman-teman, kita SMGR ya. SMGR ya. Ya kan SMGR teman-teman ya. SMGR ya. SMGR, SMGA teman, SDMR. Hampir RR-an teman-teman ya. Oke, kita cek SMGR. Ini kuartal 2 sudah dihitung teman, harga wajarnya di 829 teman-teman ya. Sama 5.300 teman-teman ya. Ya terserah teman-teman gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. MA 200 masih menukik ke bawah. Artinya potensi penurunan masih ada, iya teman-teman ya. Tetapi ada tetapinya nih. Saya kasih tanda penurunan dulu sebentar. Nah, ini tanda penurunan adalah ulah daripada market maker besarnya yang harus menurunkan dulu harga terus digas lagi ke atas, teman. Itulah market maker. Jadi nanti harus ke sini, teman-teman. Harus nanti suatu saat dia akan ke sini lagi ya. Nah, perhatikan teman-teman. Kemarin waktu ada kenaikan ternyata sudah mulai menyentuh MA 200 ya. Cuman ditahan kan. Dia tidak mampu untuk tembus. Nah, perhatikan ini tanda kenaikan 2820. Itu adalah area kenaikannya. Jadi tanda penurunan sudah saya bikin, tanda kenaikan pun sudah saya bikin di sini. Tanda penurunan, ya. Di level berapa tuh, teman-teman? 2700 agak psikologis ya. Kalau melihat dari TA, teman-teman, perhatikan teman sini ya untuk apa namanya untuk candlenya. Step 1, step 2, step 3 gagal di sini sama smart money tapi dia up terus. Berarti di sini masih step 3 nih ya. Step 1, step 2, step 3 ya. Ini masih step 4-nya ya. Karena di sini masih bagus, makanya kepotong sama smart money aja di sini. Buat smart money apa? Kerja daripada market besarnya gitu kan. Jadi masih posisi aman. Ketika dia turun lagi SMGR ke level sini nih. Ya 2540 itu masih posisi aman, ingat ya. Terlebih lagi kalau turun di level sini 2710 itu masih aman banget. Ya karena masih ditahan di MA 20-nya. Apabila dijebol
area 2540 cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali gitu kan. Tetapi kalau dia cenderung hanya ditahan aja di sini cenderung aman. Tapi tidak aman banget, yang aman banget itu di sini. Di angka berapa ini? 2710 ya atau 2700 lah teman-teman ya. Perhatikan MA200 lagi menuju ke bawah. Apabila dia bisa nembus dem ya 2880 ya, cenderung dia tidak turun lagi. Dan walaupun turun teman-teman, dia tidak bisa melewati MA200, artinya ditahan di MA200-nya. Cenderung dia akan up. Karena saya melihat di sini Bandar Poren terus ngambil. Dalam keadaan turun di sini, Poren tetap ngambil berikutnya. Bandar Loka pun sama, dalam keadaan turun pun Bandar Loka terus ngambil. Artinya di sini ada terjadi akumulasi di sini nih. Terjadi maaf harga dan akumulasi. Ini terjadinya bukan akumulasi aja, di sini kan akumulasi. Terjadi maaf harga kan? Terjadi akumulasi area sini, terjadi lagi maaf harga. Jadi ini bukan hanya sekedar akumulasi, tetapi langsung memaaf harga. Artinya si Banaloka sama si Poren sedang memaaf harga. Jadi kalau dia ketemu MA 200-nya dem ke targetnya teman-teman ya. Cenderung sepertinya ini MA 200 sudah mulai menghadap ke depan. Bila ditempuh lagi target berikutnya, saya datangkan target berikutnya di sini, maka yang terjadi MA 200 saya pikir sudah mulai menghadap ke atas walaupun sedikit. Karena secara TA posisi si Bana lokal sama si Bana lagi akumulasi dan memaaf harga ya. Nanti keputusan di sini di angka 2 ini 2880. Bila sudah melewati tanda kenaikan yang lebih dikit, dam. Dia koreksi tidak melebihi MA 200-nya. Saya pikir langsung bisa ke angka 3050 dan ke angka 3350 teman-teman ya. Karena saya melihat dari pungutan dari seorang Banaloka dan Porennya. Kecuali kalau di sini tidak kuat dan tidak mau, cenderung dia akan diturunkan kembali teman-teman ya. Tapi per hari kemarin juga si Banaloka sama si Banaloka masih posisi pengambilan. Ditambah lagi Sematman di sini ngumpul teman-teman nih. Ya, Sematman ngumpul dengan baik terjadi kenaikan. Di sini pun sudah Sematman sudah ngumpul terjadi break. Maka dia harus bisa ngebreak MA 200. Kalau sudah MA 200-nya dilewati, fix ini akan uptrend. Kalau kita lihat SMGR posisinya kan nukik banget teman-teman. Ini saatnya bisa uptrend teman-teman ya. Tapi dengan satu syarat dia harus bisa melewati MA 200 dulu. Kalau dia tidak sanggup melewati MA 200-nya, cenderung dia akan turun kembali ya. Karena harus menguji ini teman-teman. Ini harga tertinggi kan di sini. Sorry di sini. Ya, salah teman-teman. Ini jangan di sini harusnya nih. Kembali lama nggak dibahas kali ini. Nah, area sini ada kecil, di gap kecil di sini teman-teman. Nah, ya area situ. Walaupun beda satu titik saya suka sekali. Tapi di kabar bagusnya itu dia ngasih tanda kenaikannya. Oke teman-teman, sampai itu ya untuk SMGR ya. Jadi walaupun ada istilahnya kemarin diturunkan beberapa hari pun, pada lokasi masih cenderung akumulasi dan harganya sudah mulai menyentuh MA 200. Jadi kecenderungan tidak update-nya ada teman-teman ya. Oke teman-teman, SMGR dalam posisi baik teman-teman ya, sudah mulai membaik. Dia juga harus bisa sedikit lagi menyentuh MA 200-nya. Karena kalau ditembusin dikit aja teman, cenderung dia akan up. Ini milik fundamental. Apakah ini saatnya? Saya pikir sih harusnya saatnya ya. Karena saya pun hanya sampai sini doang kan untuk tanda penurunannya. Yang ke 2300. Oh ada lagi nih. 2090 sampai sini ya. Nah, kalau sudah kejebol sini mah ya udah kembali lagi di nol lagi teman-teman. Ini bagus teman, pungutan bandar lokal sama siporannya bagus. Asal mereka jangan jualan aja teman-teman. Cenderung dia akan baik-baik aja. KBLV teman-teman. Kita cek KBLV ya. Dari channel 123 ya. Dibahas KBLV baik dari Abek Kramat ya. Nitip KBLV katanya. Dari Bro Andrinus Rinaldi ya. Update STRK KBLV pipa ya. Nanti saya bahas dulu untuk KBLV-nya. Nanti untuk pipa terus STRK-nya. STRK-nya nanti kita bahas ya. STRK udah masuk belum sih? Dia belum dibahas teman-teman. Bisa hari ini mudah-mudahan ya. Oke, kita cek KBLV dulu ya. Tanda kenaikan sudah dijebol teman-teman ya. Maka saya akan pindahkan teman-teman ke sini. Nah,
level di atasnya dikit kan bisa di-uptrend kan teman-teman. Tanda penurunan sudah mulai jebol dengan tanggal 1 kan, saya pindahkan ke sini. Jadi setiap nanti tanda tanggal 1 yang diperankan teman-teman ya, saya akan pindahkan ini sebagai supportnya teman-teman, support kuat juga gitu ya. Jadi kalau dia turun yang saya bilang itu kalau turun ke level sini masih posisi aman. Aman teman-teman ya. Karena masih di tahan MA20 dan di support ini untuk kejadian market maker teman-teman ya. Market maker lagi ngasih tanda teman-teman itu ya. Bagi tanda kenaikannya pun sudah mulai berubah, sudah sedikit ya, satu tap sedikit artinya cenderung bisa akan up. Kalau dia tidak bisa nembus teman-teman area 272 ya untuk ke harga 298 cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau kita lihat dari KBLV ini kita cek dari KBLV ya untuk 3 garisnya ataupun dacatnya dalam posisi murah banget ya, murah banget. Nanti targetnya bisa ke harga murah teman-teman ya. Ini milik fundamental. Jadi targetnya harga murah aja jangan tinggi-tinggi ya. Ini posisi MA200 sudah mulai bagus teman-teman ya, sudah mulai menghadap ke atas. Nah, tinggal lagi koreksiannya aja ini teman-teman. Jadi si di KBLP ini karena kemarin sudah disuspend, dia harusnya tidak dinaikkan seperti ini teman-teman ya. Dia cenderung kalau dinaikkan bisa melewati 268 dengan body, cenderung dia akan kena suspend loh teman-teman. Makanya ketika dia ada opening di sini banyak kan garis gede nih, karena gede cenderung dia turunin lagi, tekan kan, tekan gitu ya. Bahkan si bandar lokal pun itu ikut nekan nih teman, dua hari nekan, bandar foreign pun nekan di sini. Cuma memang terakhir dia sudah mulai pengambilan lagi. Jadi dia harus bisa bermain nih di area sini nih, antara 179 sama di angka 225 berapa nih? 246 ya. Nah, nanti kecenderungan seperti selis, teman. Kalau dia di-up-kan, teman-teman ya, cenderung dia akan kena suspend yang kedua. Begitupun dengan KBLP, ya. Kalau dia coba-coba naik lagi lebih tinggi lagi dalam jangka waktu dekat ini akan cenderung kena suspend yang kedua, teman-teman, yaitu diistirahatkan selama seminggu gitu kan. Dan nanti harganya FCA. Jadi putusan sangat tepat apabila si bandarnya memang diturunkan dulu tensinya. Maka penurunan sampai sini masih posisi aman. Satu masih ditahan EMA 20-nya. Yang kedua itu karena ini adalah target untuk penurunan saya. Karena setiap emiten yang punya ekor hijau akan kejemput, teman-teman ya. Cepat ataupun lambat akan kejemput. Bila mana dia jebol, teman-teman, ini daerah aman di sini ya. Apabila jebol daerah amannya, dia mungkin akan menjemput PR-nya di sini. Ini ada gap, teman-teman ya. Level sini gap. Jadi posisi ini masih posisi aman, tapi kecil amannya aman. Kenapa aman? Karena masih jauh daripada MA200-nya. Cenderung ada sebagai tanda tren up adalah MA200. Kalau MA200 masih menghadap ke atas, masih cenderung bisa up ya. Tapi nanti targetnya jangan jauh-jauh ke harga murah aja. Ataupun di bawah harga murahnya lah teman-teman ya. Level sini nih. Yang ke 300-an ya, 308. Kalau saya balikin ke angka 296. Di atasnya ada sih 490 teman-teman. Cuma saya pengen sini aja dulu ya. Tapi hati-hati kalau dia cenderung brutal untuk ditaikin ya, cenderung dia akan kena suspend berikut. Tapi untuk bandar lokal cenderung lagi nahan dulu. Karena si bandar lokal sama si pun lagi keluar dulu, perhatian teman-teman ya. Ini siapa yang nerima tanggal 4? Teman kita, ada teman kita, ada si MG teman-teman ya. Kita cek dari mulai 2 hari ini nih. Di tanggal 3 ada si kakak sama si PD yang ngambil teman. Artinya ini masih dikuasain sama teman-temannya market maker ya. Kakak sama PD itu walaupun PD itu lokal teman-teman ya, cenderung retail, tapi di situ disinyalir suka dipakai sama bandar lokal teman-teman. Tapi ini karena terdeteksi pengeluaran berarti dalam posisi dia itu diambil sama bandar luar. Kalau kita lihat transaksi tanggal 4 ya, si MG sudah mulai masuk kembali ya. Masih ada potensi kenaikan? Ya, teman-teman ya. Karena kemarin kehalang sama suspend aja, teman-teman ya. Cenderung sekarang kan kalau naiknya terlalu tinggi itu 70 ke atas, teman-teman, atau 100, teman-teman ya. Cenderung akan kena suspend ataupun dia tidak bisa ditransaksikan selama hari itu juga, teman-teman. Ya, teman-teman, untuk KBLP seperti itu ya. Masih ada potensi kenaikan? Ya. Cuman si bandar lokal sama si pun lagi nurun tensinya dulu biar dia tidak kena UMA. Kecuali kalau si bandar lokal sama si pun pengen istirahat ya pasti di up dikit ya. Baik, terus habis KBLP ada IOTF teman-teman ya. Kita cek IOTF.
dari Kanek Sutisno ya. Kaneki Sutisno 7883. Punten, mangga IOTF katanya. Terima kasih Sawangsuna, Bro. Makasih ya atas komentarnya. Dari Bang Budi Channel, terima kasih. Izin IOTF DKH Citi. Nah, saya masukin dulu DKH-nya, DKH, terus Citi, teman-teman. Saya masukin dulu ya. Tapi yang utama akan saya bahas untuk IOTF-nya dulu. Dari Karen Film Production ya. IOTF bolak-balik MA20. Apakah ada cara mengerti saham itu akan mulai naik setelah di atas MA20? Hehehe. Terima kasih. Dari Bro Doni Chandra ya 110. Bedah ASLC sama IOTF. Saya bahas IOTF-nya dulu, teman-teman. ASLC-nya kita kalau ingin dibedah untuk IOTF, cari IOTF yang awal dibahas, teman-teman ya. Cari IOTF yang awal dibahas. Saya cenderung memberikan penjelasan sangat jelas sekali di situ ya. Kalau sekarang update-annya aja dulu ya. Terus dari Bro Raden Erwin 9520 ya. Bahas IOTF lagi, sangkut di average 128. Udah 1 bulan lebih di sini nggak bisa keluar, saya bosan dan jenuh di sini katanya. Saya jadi bahan permainan bandar, harus berapa lama lagi menunggu? Aduh. Nah, bila teman-teman nyangkut di atas, teman-teman harus legowo ya ketika dia turun ke bawah dulu, karena teman-teman memilih untuk tidak cut loss. Baik, teman-teman. Itu baik, teman-teman ya. Berarti teman-teman sudah tidak mau kehilangan uang teman-teman dengan cuma-cuma. Tapi di sisi lain ada yang menyerang cut loss juga gitu kan, ketika cuman teman-teman harusnya ketika teman-teman emiten teman-teman mau dibeli ya, teman-teman harus dari awal mau ngapain dulu. Itu saran saya. Kalau teman-teman niatnya swing, ya udah nggak jadi masalah kan ketika turun berapa persen. Bahkan saya pun ketika swing, teman-teman ya, saya harus memperkirakan ini sampai turun mana. Disitulah saya akan average ya. Walaupun posisi yang masuk di bawah menuju ke atas, tapi saya untuk mempersiapkan area penurunannya. Oke, akan ke sini. Nanti saya akan melakukan perencanaan. Begitupun dengan kenaikannya. Saya akan take profit di angka 20% sudah cukup. Walaupun yang naik ke 100% nggak jadi masalah. Karena saya perencanaannya pengen 20% aja. Atau oke, ini harus bisa naik ke 100%. Udah saya tunggu sampai 100%-nya. Apabila bolak-balik itu bagian daripada permainan seorang market maker. Ingat ya, permainan seorang market maker, teman-teman ya. 128 apa bisa kejemput? IOTF bisa, teman-teman ya. Terus dari Bro dari apa nih? Rahmanda ya 3185 IOTF sangkut di 107, teman-teman. Nanti kita bahas. Dari Bro Raden bahas IOTF yang dikabarkan oleh Stockbit batal akuisisi dan kepemilikan saham masyarakat sudah 31%. Apa akan ARB berjejer? Saya sangkut di 128 ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas IOTF yang gagal akuisisi, semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki sekeluarga. Amin amin. Terima kasih. Dan saya pun berdoa semoga Fitri Dianti ya, sis Fitri ya, dalam keadaan sehat walafiat pula, dan dikembalikan lagi atas doa-doanya kepada sis Fitri. Dari Buam Parga ya, ini IOTF katanya ya, akuisisi batal, semoga sehat selalu, baik. Terus dari Irfan Hartono 5250 bahas IOTF, baik ya. Terus dari siapa lagi nih? Di Bro Irfan juga IOTF, MPIX sama NTBK kembali, makasih. Saya bahas IOTF dulu, MPIX-nya saya taruh dulu di bawah ya. MPIX-nya saya taruh dulu sama NTBK. NTBK sudah ada, tinggal dibahas aja. Terus dari Bro Zikir U6P ya. Zikir ya. Bahas IOTF lagi di tengah kabar gagal akuisisi kemarin katanya. Oke. Udah sampai situ teman-teman ya. Kita cek IOTF teman-teman ya. Batal akuisisi katanya gitu ya. Teman-teman, kalau saya melihat mau batal akuisisi, mau ada berita teman-teman ya, mau ada apapun teman-teman ya, baik positif ataupun negatif, saya hanya dengan dilihat dari lukisan market maker aja ya. Ketika ada akuisisi yang bagus, maka suka terjadi akumulasi ataupun ada markup harga. Tetapi di sini terlihat lempeng-lempeng aja. Semenjak dia
di candle ini apa namanya, di candle yang hijau ini teman-teman ya, ada kenaikan cenderung dia turun kan. Nah, dia ikutan untuk di tanggal 1 Septembernya dia open bawah kan, langsung didorong lagi tapi tidak terlalu atap ya. Nah, kalau kita gedein dikit, perhatikan teman-teman ya. 128 di mana? 128 di sini ya. Area sini ya. Nah, teman-teman ketika ngambil apakah di sini? Kalau teman-teman ngambil di sini ya, saya suka bilang kepada teman-teman, ambillah emiten itu ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas, ya. Mungkin kalau teman-teman ngambil bisa di sini, area sini nih. Harusnya area sini ngambil teman-teman ya. Kalau saya bilang kan suka begitu ya, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Mungkin kalaupun nyangkut di area 97-an gitu teman-teman ya. Harusnya udah kejemput, tapi 18 bisa kejemput. Harusnya kemarin tinggal satu tik nggak bisa dijual ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Apakah bisa kejemput? Iya teman-teman. Kenapa? Perhatikan EMA 200-nya berada di atas. Nah, biasanya kalau kenaikan sementara dia tidak bisa melewati EMA 200-nya ya. Berarti kan EMA 200 berada di posisi 147 kan? Harusnya bisa kejemput ya. Betul. Kenapa ada gap di sini teman-teman nih? Gap ini adalah area wajib untuk dikunjungi. Bahkan ketika dia naik ke EMA 200 pun saya hanya menaikkan ke angka 171 untuk menutup gapnya aja. Jadi cenderung walaupun dia balik lagi nggak jadi masalah, teman. Kenapa? Karena target yang saya canangkan tercapai dengan baik, itu aja teman-teman ya. Kalau dia cenderung bertahan di MA 200-nya, cenderung tidak mau turun lagi, dari MA 200-nya fix dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, teman-teman perhatikan untuk candle juga nih. Ada candle panjang di sini teman-teman. Perhatikan. Setiap candle panjang ini tidak ditembus. Perhatikan ya. Candle tidak ditembus. Artinya masih si uptrend. Nanti kalau dia di dia dinaikin candle panjang gini tapi tidak tertembus, cenderung masih aman. Batasnya sampai sini 95. 95 turun gak usah khawatir. Karena di sini area aman. Kenapa area aman? Pertama, walaupun lepas daripada MA20-nya, tapi ditahan di candle yang tinggi ini, hijau ini. Ya. Artinya dia tidak melebihi harga hijau ini ya. Kecuali kalau dia sudah mau lepas dari sini lagi 82. Cenderung dia akan ke bawah ke level 56. Ini juga target yang harus dicapai ya. Suatu saat dia akan ke sini lagi baik dengan candle seperti ini lagi, seperti yang ini teman-teman, candle bullish atau dengan candle merah. Saya suka dengan candle merah aja. Jadi biar ketutup lebih aman. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk IOTF yang nyangkut 107, 128, apakah bisa kejemput? Ya, tinggal teman-teman berlaku sabar. Ingat teman-teman yang suka saya bilang, fundamentalis, analisis untuk banarmologis, bahkan technical analisis pun akan kalah dengan yang namanya sabarmologis. Karena kita ketika ngambil keputusan, wah sudah turun dalam nih, ambil gitu kan. Padahal ketika di sini teman-teman ya, saya suka menyarankan kepada teman-teman lebih baik tunggu MA10 di bawah kanan menuju. Kenapa? Kalau teman-teman ngambil di MA10 di bawah kanan menuju ke atas, mari kita punya yang namanya strategi. Tapi kalau teman-teman ngambil ketika pisau jatuh atau golok jatuh, teman-teman ya, cenderung teman-teman spekulasi. Di beberapa kejadian pasti teman-teman cuan. Tetapi di beberapa kejadian teman pun cenderung dia akan turun kembali ya. Biasanya seperti itu. MA10 di bawah kanan menuju ke atas pun kondisinya turun, tapi teman-teman sudah melakukan strategi. Strategi pertama ketika ngambil contohnya di sini, nanti ngambil lagi strategi keduanya. Cenderung nanti teman-teman punya harga setengah. Ya, harusnya teman-teman ketika ngambil 128 harus punya perencanaan. Yang semestinya teman-teman MA10 di kanan menuju ke atas sudah bisa kejemput harusnya. Walaupun teman-teman ngambil di sini kemarin, kita sini 128 nih. Ambil di MA10 di kanan menuju ke sini, ya mungkin harga teman-teman tengah-tengah masih bisa kejemput di area 117. Dengan catatan ya teman-teman ngambilnya ketika teman-teman ngambil 10 dengan dana 10, maka teman-teman di average dengan dana 10 juga, teman. Artinya nanti punya harga di tengah-tengah. Otomatis kalau teman-teman kejemput hanya kejemput aja, pasti kejemput. Kalau terjadi di OTF teman-teman ya. Nah, untuk saat ini teman perhatikan untuk area kenaikannya kemarin sudah mulai ditembuskan di sini. Ya, tapi dia tidak mau up. Hanya tersentuh sama shadow aja, perhatikan. Biasanya kalau tersentuh sama shadow aja dia cenderung akan turun kembali. Nanti akan diuji lagi teman ya, saya hapus aja ya. Belum ke
Nah, ini saya gantikan ke depannya nih teman-teman, nggak jadi masalah sama ini teman-teman. Biar kosong aja di situ ya. Biar kosong aja teman. Ini area biar sedikit teman-teman ya. Jadi gap ini juga jadi sebagai istilahnya resist juga, teman, resist ke skala kecilnya gitu ya. Nanti kalau sudah mulai ketemu sama body, teman, dua tanda kenaikan aja teman-teman sini nih. Lepas sama body dikit aja teman-teman, cenderung dia akan up ya. Nanti diuji lagi di sini nih. Bila pas banget tambah standar sini 129 ya cenderung dia akan up. Nah, targetnya jangan jauh-jauh di sini aja di bawah MA 200-nya. Karena kecenderungan seperti ini MA 200 lagi menuju ke bawah dulu. Biarkan dengan secara alaminya dia itu turun ke bawah, nanti disambut nih sama si MA 11 sama MA 20. Nah, cenderung disitulah akan putar balik ke arah MA 200, cenderung akan up kembali, bisa sampai ke 234 lagi. Ya, target saya itu di sini teman, target utama 302. Dikit lagi pada teman-teman ya. Dikit lagi ke target utama, diturunin ya udah nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting teman-teman harusnya punya perencanaan ya. Ketika sampai sini aja oke lah. Target utama contohnya di angka 300, dikasih ke angka 264, ya harus bersyukur. Harusnya bersyukur teman-teman dengan apa yang didapat. Oh, ini banyak sekali gap teman-teman yang dipastikan 170 ada pasti ketemu kejemput. Apa alasannya di sini? Ini milik bandar. 881 adalah milik bandar. Yang suka saya bilang itu. Bahwa setiap bandar itu pinginnya itu harga di bawah. Dan pingin jual di harga di atas. Nanti pun targetnya teman-teman jangan ke level sini dulu ya. Tapi teman-teman sampai level sini dulu. Tanggal 172. 172 kejemput dan sudah mulai break baru kita berpikir ke arah sana. Oke, karena sudah melewati EMA 200-nya. Saya pikir kalau sudah melewati EMA 200-nya akan cenderung uptrend. Kalau saat ini posisinya lagi koreksi dalam dan koreksinya itu menguras fisiologis teman-teman. Tapi catatan dari saya, selagi dia tidak lepas daripada 94 ataupun di sini dikit macam ini ya. Paling jebol 91 deh gitu kan. Dia masih posisi bisa di up. Asal jangan jebol area 83 teman-teman ya. Sekaligus dia menyebut PR-nya, sekaligus akan turun kembali ke harga bawah lagi teman-teman ya. Syukur-syukur dia dibikin open gap bawah lagi. Jadi tanda penurunannya yang sini sudah ketutup tapi pengen yang baru teman-teman. Nggak jadi masalah. Yang penting transaksinya teman-teman ya. Isian sekarang teman-teman isiannya ya. Perhatikan bandar poren, ngambil, keluar, terakhir keluar ya. Tapi kalau teman perhatikan dari level sini teman-teman nih, seperti ini. Sorry. Nah, sini nih. Tanggal 25 Agustus. Ini bandar poren masih ada di dalam. Kita cek ya. Tanggal 25 Agustus. Untuk porennya ya. Ada si TP, ada CC, ada AK. Ini broker bagus CC, AK, YP, teman. Ngambil juga lumayan banyak ya teman-teman ya. Ini broker bagus. Tapi JP kan keluar tapi udah nol. Artinya sudah papo dia itu ya. Tapi si AK sama CC ngambil. Ini broker bagus teman-teman ya. Untuk di kalangan bawah, AK sama CC sama AK saya sangat antusias kalau dia masuk di situ teman-teman ya. Itu dari segi bandar porennya. Tapi untuk bandar lokal wanti-wanti saya teman-teman. Dan ini dalam posisi pembuangan. Artinya walaupun naik dihajar lagi. Cenderung nanti pusing juga gitu kan bandar porennya. Akhirnya ikut-ikutan jual juga gitu kan. Cuma dia masih meninggalkan barang. Itu teman-teman ya. Kita cek tanggal 4 September. Untuk bandar lokalnya kan cenderung keluar nih teman-teman ya. Nah, di sini ada broker bagus nggak yang ngambil? Ada JP bagus nih 14.000. YB juga ngambil ya untuk tanggal 4-nya, KI juga ngambil sama si AT nih. JP, YB, KI, AT, BQ ngambil. Mungkin sampai AT, KI, YB sama JP teman-teman ya. Disinyalir ACP juga ada, DH juga ada, tapi saya suka sama JP ya sama YB, saya suka sama si KI. Ketika sebuah emiten diambil barangnya sama broker ini, kadang-kadang saya suka wine pasti di up saya bilang. Kenapa? Karena mereka lagi nyicil dulu ya. Jadi walaupun bandar IOTF ini keluar, bandar lokalnya terutama ya, tapi masih ditampung sama broker baik atau broker yang suka memaaf harga juga. Kita akan cek dari tanggal berapa ini? 19 Agustus. Siapa yang nerima? Jangan-jangan teman-teman kita yang nerima. Ternyata si YB teman-teman, YP ya, YP sebagian daripada teman kita. DR bagian daripada market maker juga, CP, BQ juga bagian market maker juga.
ya. ZP juga sudah mulai banyak. Artinya si OTP lagi dipertahankan di area situ, teman-teman. Sesuai kalau dijebolkan dengan pembuangan yang sangat masif, mungkin si bandar luar juga berpikir ulang untuk bisa mempertahankan. Kecuali kalau memang betul-betul dia mau menggantikan untuk bisa memaaf harga. Karena kecenderungan dari AK sama CCC itu untuk power ini terutama ya, dia kecenderungan bisa memaaf harga, teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk IOTF seperti itu ya. 128 bisa kejemput? Ya. 107? Ya. Bisa kejemput. Kenapa? Karena masih ada potensi kenaikan. Selagi dia tidak dijebolkan area 84. Apalagi dia meninggalkan gap. Oke teman-teman. Segitu ya. IOTF cukup ya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh ya. Ke angka 146 aja ya untuk menutup gap yang pertama. Kecuali kalau dia sudah mulai break ya. Area 162 ataupun pas target di angka 169 dan dia tidak turun lagi daripada EMA 200-nya, maka percobaan yang kedua untuk ke target utamanya masih berlaku, teman-teman. Ya, teman-teman, untuk IOTF seperti itu ya. Lanjut ada emiten CNKO, teman-teman ya. Berarti bawaan ya, teman-teman ya. Bawaannya. FCA kelas 1 dan 5, teman-teman ya. Di CNKO sudah berubah enggak? CNKO udah berubah kayaknya. CNKO. Wah, udah hilang, teman-teman. Udah hilang CNKO nih. Udah bebas kayaknya, udah bebas ya. Masih, teman-teman ya. Kita cek di sini CNKO. Oh, enggak ada di sini, teman-teman. Masa sudah hilang, teman-teman ya? Ini masih negatif di sini, teman-teman. Kita cek deh, teman-teman ya, untuk CNKO. Masih negatif, tapi belum dibuang juga ya. Oh, sini sudah hilang ya. Di sini kenapa sudah hilang? Tuh, teman sudah hilang ya. Apa karena liburan? Oke, berarti kan kalau kemarin kan sudah dicatat juga ya kelas 1 dan kelas 5, tapi sudah mulai hilang. Ya mudah-mudahan sih betul-betul hilang, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Karena ini sudah lepas daripada harga 50-nya, teman-teman ya. Yang suka saya bilang, teman-teman, kuartal itu masih minus ya. Nih, kuartal 2 juga masih minus ya. Kuartal 2 masih minus equity-nya. Tapi kenapa ini tidak 05, 09, 25? Ya. Oke, teman-teman ya. Teman-teman, karena ini adalah emiten ya. Ini di 50 ya di sini. Saya bedain dulu ya warnanya. Di 50, teman-teman ya. Selama dia masih, teman-teman, equity-nya masih negatif ya. Ada kuartal 2 sudah keluar ya. 45 udah mulai bagus nih ya. Nah, berarti teman-teman ya, karena equity-nya masih negatif 990 ya, saya catat dulu deh. Pokoknya salah lupa ya. Minus 990. Saya catat dulu ya, takut lupa teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, ketika dia FC kelas 1 dan 5, walaupun dia jauh banget teman-teman sampai ke level berapapun ya, selama dia FCA-nya masih kelas 5, masih equity-nya masih negatif, dia cenderung akan kena FCA terus. Jadi salah satu jalannya ketika FCA sudah mulai dilewati, artinya teman sudah mulai up harganya ya. Mungkin karena hilang itu karena FCA sudah mulai di atas, teman-teman ya. Cenderung dia akan lepas daripada FCA ketika equity sudah mulai positif. Mau berapapun yang penting positif. Di sini masih equity-nya masih negatif. Tapi secara revenue sudah mulai bagus ya. Secara revenue sudah mulai bagus ya. Peningkatan dari 454 ke angka 622. Artinya ada peningkatan, teman-teman ya, untuk kuartal 2-nya.
Dan secara kuartal 2 pun untuk net income-nya bagus. Dari 14 rugi ke 91 untung miliar ya. 91 miliar untung. Makanya PRS-nya sekarang di angka 5,07 ya. Nah, ini untuk TTM-nya 21,31. 4 beli fundamental teman-teman ya. Udah lama pantesan teman-teman ya. Ini harus diperbaiki adalah equity-nya. Selama equity-nya masih negatif, teman masih positif, yaitu FC. Kecuali ada kebijaksanaan BI gitu kan. Cuman punya kedekatan apa sama BI gitu teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Ini kuartal 2 91 perak dan PBB-nya masih minus teman-teman ya. Artinya masih negatif. Ditulis dulu waktu kita itu bahas tanggal 26 ya. Artinya kuartal 2 sudah mulai dihitung. Dan nilainya 91. Ini fundamentalnya sudah mulai ada teman-teman. Cuma sayangkan aja ini equity-nya masih negatif. Jadi kalau equity masih negatif, selama dia di FCA akan terus pakai harga FCA. Kecuali ada kebijakan lain ya. Dan kecuali dia sudah mulai positif ya untuk equity-nya. Setelah dia harus bertahan di angka 50 ke atas. Begitu teman-teman untuk Cianko ya. Kalau pungutannya bandar lokalnya keren banget sini nih. Bandar porennya keren. Bahkan per hari kemarin pun si bandar porennya keluar tapi bandar lokalnya masih masuk. Artinya masih diakumulasi terus. Walaupun dia disadewikan atas tapi akumulasi seorang bandar lokalnya keren. Dari mulai harga 29 perak pun si bandar lokalnya terus akumulasi. Posisi EMA pun menghadap ke atas, posisi uptrend. Ya, apalagi kemarin sudah mulai ngebreak ya. Dikit nih teman dari MA10-nya, cenderung dia akan up. Bisa ke level mana lagi? 122, teman-teman. Cuman sayang banget ini kelas 5 ya, karena equity-nya negatif. Kalau dia sudah equity-nya positif, saya pikir untuk kebebasan daripada harga 50-nya harusnya bisa terjadi, teman-teman ya. Ya teman-teman, kabar baiknya itu bandar lokal cenderung akumulasi, cuman dia equity-nya masih negatif. Jadi cenderung dia akan kena FCA terus. Selama equity-nya belum positif, teman-teman. Sekarang ada CEM, teman-teman ya. Kita lihat CEM. Ada CAM, ada CEM, teman-teman ya. CAM-CEM. Dari Bro Hani Paris 02 ya. Selamat sore Monas CEM. Apakah menarik untuk entry di harga sekarang untuk swing? Atur nuhun, semoga kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Amin. Dan saya pun berdoa semoga apa yang teman-teman ucapkan dari Bro Hanif berbalik kepada Bro Hanif sendiri. Bahkan mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat. Dari Bro Monkey de Luffy ZG3EB teman-teman ya. Saham CEM nyangkut di 106 hampir sebulan. Akhirnya bisa profit karena average down 4 kali. Hati-hati kalau mau main saham momentum. Volume naik sehari tiba-tiba sebulan bisa hilang volumenya. Nah, itu menjadi pembelajaran buat kita teman-teman ya. Tetap seperti biasa, kalau pembelajaran sudah teman-teman lakukan, teman-teman harus jangan terulang kembali. Ketika teman-teman sudah tahu saham CEM di harga 106 adalah harganya tinggi, berarti teman-teman ketika nanti mau ngambil jangan seperti itu lagi, tapi turunkan sampai ke level bawahnya. Karena CEM adalah emiten 50-an ya, cenderung dia akan dibawa ke 50 kembali suatu saat ya. Suatu saat akan dibawa ke 50 kembali. Kalau sekarang bagaimana? Nah, sekarang bagaimana teman-teman ya? Karena emiten ini 50-an, suatu saat dia akan ke 50 ya. Nih, kalau ke 50 pas kan. Cuman bagusnya dia 50-an tidak nyender kanan. Itu baiknya di situ CEM itu teman-teman. Jadi cenderung 51, 50, 51, 50, 52, 51, 50, 52, 51. Cenderung seperti itu teman. Itu cenderung bagus ya. Artinya ada kesiapan dari seorang bandar untuk bisa mempertahankan harga dan bisa mengambil barang dari bawah. Begitu teman-teman ya. Nah, kalau ditanya bagaimana sekarang? Nah, sekarang itu dia sudah melewati tanda kenaikan ya.
berarti dia punya tanda kenaikan yang baru, artinya sudah mulai bisa di-up ya. Cuman, ada cumannya. Ketika ini tanda kenaikan sudah dilewati dengan shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah dilewati sama body sampai ke level mana? 120 ya. Cenderung dia akan up dan bisa ke targetnya ke angka 130. Itu adalah target dari CEM yang terdekatnya. Setelah sini tercapai kan tahun 2024, ini pun ada target di tahun 2025 saya catat di sini yang barunya gitu ya. Akan sampai 131. Terus kemana lagi? Nah, dia sampai ke level 226. Turunin tensi dikit, jangan ke 226, tapi di sini aja. 192, teman-teman. Saya bikin target di sini lagi nanti ya. Kalau terjadi kenaikan target 060982. Nah, 8292. Kenapa harus ke sini, teman-teman? Teman-teman jangan terlalu atas banget deh gitu kan. Kecuali ada kecualinya. Tanda kenaikan di break, tanda ke 224 di break saya baru teman-teman bisa memikirkan harga atas. Kalau kita lihat CEM masih posisi di harga atap. Jadi jangan atap-atap banget, turun tensi aja 200 teman-teman ya. Atau teman-teman kalau pandai bersyukur di sini aja. 130 juga cukup ya. Saya punya target kan 130 di sini. Nah, ini target saya, teman. Cenderung di harga tengah. 51,78 PR rasio rata-ratanya fix ini milik bandar. Punya kebebasan secara harga. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, kita cek lagi ke bawahnya dulu. Posisi sekarang uptrend. Kenapa uptrend? Perhatikan EMA 200-nya di bawah candle dan menuju ke atas. Sekarang lagi koreksi, kemarin kejadian kan tanggal 1 September. Dia ikut-ikutan, berarti posisinya dia itu ikut market maker besar, teman-teman ya. Dia kalau turun nih teman-teman ya. Ke level mana aja paling aman? Aman di sini. Area sekarang aman nih ya. 99 adalah area aman. Kenapa? Karena ditahan yang 41 sama yang 20-nya. Cenderung dia tidak lepas daripada harga candle yang tinggi ini. Ya. Bila mana candle ini tidak dilewati ya, cenderung dia menyisakan dikit aja kuatnya di sini nih. 96 aja teman-teman. Cenderung itu baik. Akan terjadi kenaikan. Tetapi apabila dijebol 93 mungkin untuk menjemput PR-nya 90. 90 ditahan di sini aman ya. Tetapi kalau sudah mulai jebol hati-hati ini. Ada area penurunan 778. Ada candle lebih besar di sini teman-teman ya. Jangan sampai lepas juga ketika ada penurunan, cenderung dia akan aman juga. Ya, yang paling jebol itu jangan sampai MA200 saja teman. Cenderung dia akan kembali lagi besok ke angka 50 lagi gitu kan. Ini garda terakhir teman-teman. Tapi kalau sekarang itu masih di posisi ditahan ya. Ditahan di candle yang besar ini nih, yang tinggi ini. Jangan sampai jebol aja teman. Cenderung dia akan turun ya. Tapi kalau turun ke sini pun masih posisi aman dia untuk menutup PR ketika market itu memberikan kejutan untuk di gas pol teman-teman ya. Perhatikan CEM ini, bandar poren akumulasi ya. Walaupun kemarin merah di sini teman-teman ya. Bahkan per hari ini pun dia ngasih tanda kenaikan di sini. Semakin banyak tanda kenaikan dilewati, semakin baik. Kenapa? Teman-teman bisa melakukan, oh ini step 1, step 2, step 3, step 4 sampai ke level sini dilewati, cenderung itu akan lebih baik. Makanya saya suka banyak ngasih tanda kenaikan dan banyak ngasih tanda penurunan. Teman-teman di situ bisa ngambil keputusan ya. Apakah ini dalam posisi turun ataupun dalam posisi naik. Teman-teman dengan tanda kenaikan aja teman-teman sudah memperkirakan oh ini akan naik gitu kan teman, karena setiap tanda kenaikannya dilewatin. Nah, itu teman-teman. Oke. Target 130 ya yang terdekatnya ya. Bandar lokalnya siapa sih teman-teman di sini yang ngambil? Kita lihat ya. Untuk tanggal 4-nya siapa yang ngambil bandar lokalnya? Ada si EP, YB, DRU broker bagus semua teman yang ngambilnya ya. Walaupun merah tapi broker bagus semua. Nah, untuk di forennya ada si AK ngambil ya, 15 juta aja, nggak gede-gede teman-teman ya. Nah, kita cek nih teman-teman ya. Dari tanggal 3-nya kan sebelumnya. Nah, CC masih ada di dalam ya. Si AK baru ngambil tanggal 4 karena kalau digabungin kan hilang kan, si AK malah penjualan ya. Tapi CC masih punya barang 16,9 ribu lot. Banyak teman-teman ya. Perhatikan bandar lokal sini, bandar foreign sorry, yang biru naik terus kan. Ada pembuangan, ngambil lagi. Ya, buang di sini, ngambil lagi. Bandar lokal, perhatikan dari sini. Tanggal 26 Agustus naik, buang, naik lagi. Artinya banyak penaikannya, penaikan.
banyak pengambilannya dibanding dengan penjualan. Bahkan hari terakhir pun masih ngambil. Kalau digabungin bandar lokalnya masih posisi ada di dalam. Oke, teman-teman, untuk CEM seperti itu ya. Masih posisi uptrend. Walaupun ada penurunan sampai ke level 90, masih aman. Kecil aja amannya, teman. Karena aman bangetnya di sini gitu kan. Nah, teman-teman, seperti itu ya untuk CEM. Lanjut ada MLPL, teman-teman ya. MLPL ya. MLPL dari Bro Janji Manis Official ya. Bahas MLPL update terbaru lagi. Nah, baik. Dari Bro Zulkifli, salam kembali hatur nuhun sawang sulna. Akhirnya ikan urang geus kajemput dan dapat profit. Mantap teman-teman ya. Manfaatin profitnya teman-teman dan selamat kepada teman atas pemilihan emitennya gitu kan. Yang penting saya teman-teman dengan cuan aja saya gembira banget teman-teman. Ketika teman-teman saya gitu kan, istilahnya yang subscribe saya mendapatkan profit, teman-teman ya, mendapatkan istilahnya kebermanfaatan dari channel ini itu saya sangat bersyukur sekali ya. Kenapa? Kebahagiaan saya itu ketika teman-teman profit. Itu kebahagiaan saya, teman-teman ya. Berarti ada nilai manfaatnya. Nanti ke depannya teman-teman bisa membuat manfaat buat orang lain. Teman-teman silahkan teman-teman. Nah ini MLPL apakah masih bisa potensi ATH katanya. Oke kita cek nanti ya. Dari Meta Kumaro ya 1495 bahas MPP sangkut di harga 150 dan LPKR nyangkut di angka 116. LPKR-nya saya catat dulu ya. LPKR nyangkut di 116 ya. Nah saya akan fokus ke MLPL dulu. Dari Bro Zaidas Kamu File 301 ya MLPL dong katanya nyangkut di 158. Yang 1150, yang 1158 nggak jadi masalah teman-teman ya. Tenang aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkomentar. Kita langsung lihat MEPL di sini dulu deh. Nah, MLPL apakah bisa ke ATH lagi? Fundamental. Kalau fundamentalnya baik, cenderung dia akan bisa di-up teman-teman. Ke level sini apakah bisa? Kalau lihat dari jaraknya teman-teman, cenderung ada jarak. Ada kemungkinan bisa ke sini lagi. Ya, tapi dengan catatan-catatan. Teman-teman kuat enggak menahannya. Misal kemarin nih naik tinggi kan sampai ke 2224. Padahal teman-teman targetnya ke sini. Tiba-tiba daripada turun lagi saya jual aja. Nah, bisa enggak teman-teman begitu nahan sampai sini? Ya. Psikologis teman-teman harus betul dibentuk apabila teman-teman ingin ke harga yang lebih atap lagi. Ya. Karena perjuangan sampai sini itu tidak mudah. Teman-teman harus merelakan ketika naik turun lagi, ketika naik turun lagi. Nah, sanggup nggak dengan begitu teman-teman ya? Harus saya bikin ATH-nya bisa terjampai. Walaupun saya pikir teman-teman, oh ini bisa ke sini nih. Tapi kalau teman tidak mau nahan, ya, atau tidak terganggu, ya, daripada itu, maka teman-teman ambil secukupnya dan bersyukur dengan apa yang didapat. Apakah bisa ke ATH lagi? Kalau secara teori harusnya bisa. Kenapa? Dia punya jarak. Nih, punya jarak antara harga tertinggi sama harga tertinggi dari PR ratio-nya. Nah, kalau masih punya jarak masih bisa ke sini. Ya, oke teman-teman. Itu untuk ATH ya. Bicara soal ATH. Nah, kita cek untuk MLPL-nya secara lukisan market maker, teman-teman ya. Oke, perhatikan teman-teman ya. Ini tanda kenaikan kemarin teman-teman ya, belum ada yang dijemput ya, malahan tanda penurunan yang dijemput. Hati-hati teman-teman ya. Tanda ke penurunan satu lagi di sini teman-teman ya. Ini karena ini belum dijemput, tiba-tiba ada apa namanya ada gap di sini nih. Nah, jadi masalah teman-teman kalau turun ya. Bila mana dia turun, kalau pas ini masih aman, kecuali kalau dijebolkan yang suka saya bilang itu teman-teman ya. Karena di sini cenderung di sini teman-teman nih. Cenderung karena yang tebal ini, yang tinggi ini dijebol teman-teman di sini nih.
Kan ke tanggal 29 tuh masih aman kan, di demo pertama tuh teman-teman ya. Pas tanggal 1-nya itu kan open gap, maka kan udah kejebol di sini, tapi dia menekan jejak penurunan yang baru. Nah, dia coba lagi nih bikin candle yang tebal juga di sini. Ternyata belum dijebol kan, menyisakan dikit teman-teman ya. Jadi masih ada potensi up, iya, karena masih ditahan di MA20 dalamnya. Walaupun agak nongol dikit dari MA20-nya. Makanya saya batasin sini teman-teman ya. Di level 128. Bila mana dia turun 128 dan ditahan, masih aman. Ya, masih aman. Tetapi kalau dijebol teman-teman hati-hati. Dia bisa menyentuh garda terakhir MA200. MA200 jebol ya waspadalah teman-teman ya. Bisa ke supportnya di sini ya. Ataupun bisa ke level 113. Tapi selagi dia ditahan di sini aja teman-teman ya, 105. Untuk jangka panjang, untuk jangka dalamnya gitu ya. Masih posisi uptrend bisa teman-teman, masih dipertahankan lah ya. Nah, teman-teman perhatikan ketika candle hijau besar terus ada penurunan juga dengan candle besar pula dan dijebol teman-teman, itu tandanya akan dia turun, terjadilah penurunan. Dia niatnya mau turun tapi dihalangin sama si market maker, harus di up dulu, maka di up lah 2 hari tapi diturunin kembali. Tapi ditahan di MA20-nya. Ini pasti posisi aman, ya tapi tidak aman banget ya karena sudah mulai kejebol kan MA20-nya. Nah, di sini sebenarnya posisi aman juga, asal jangan jebol MA200-nya. Karena posisi si MA200 sudah mulai ditukikin ke bawah. Jadi harus ada tekanan untuk harus ada dorongan untuk bisa membelokkan lagi MA200-nya biar dia menghadap ke atas. Kalau yang baru mau ngambil, jangan ngambil dulu, biarkan dia masuk dulu ke area MA10-nya karena MA10 lagi menghadap ke bawah. Kalau teman kita MAPL ada yang 158, apakah bisa kejemput 158? Sini area sini ya. Area sini kan. Area sini ya. Kalau dari tanda-tanda kenaikan teman-teman ya, posisi kan lagi murah. Masih bisa kejemput? Iya, masih bisa kejemput. Tenang aja teman-teman ya. 150. 150. Masih di area sini juga kan. Cuma beda 8 poin doang kan. Apakah bisa kejemput? Iya, masih kejemput. Asal teman-teman bertahan aja dulu sebentar teman-teman ya. Biarkan si market makernya menjalankan dulu strateginya ya. Karena sampai sedetik ini yang penting jangan 128 jangan jebol aja teman-teman ya. Masih cenderung aman. Kalau mulai jebol kan. Nah, kita cek nih tanggal 4 teman-teman ya. Siapa sih yang ngebuang gitu teman-teman untuk bandar Porennya, ternyata si AK ngebuang tanggal 4. Di sini padahal si bandar Poren sudah mulai masuk kan 35 juta ya. Ternyata ada si ZP teman-teman di sini nih ya. ZP kan ini net buy ya. 35 tapi pengambilan 519 hampir setengah miliar ya teman-teman ya. Hampir 37.000 lot ya. Tapi si AK sama si CP sama si BK keluar nggak jadi masalah. Karena ZP pun punya kemampuan untuk memaaf harga. ZP, AKCC itu ada kemampuan untuk memaaf harga. Jadi kalau mereka istilahnya keluar tapi ZP masuk cenderung baik. Kita cek tanggal 3 juga teman-teman karena masih ada si bandar Porennya. Ternyata ZP itu masih ada di dalam. Malah tambah muatan. Dan BK pun masih ada di dalam, CC pun masih ada di dalam. Kalau kita gabungkan dari tanggal 3 teman-teman, hanya AK aja yang keluar. Tapi BK sama CC kepemilikannya kecil teman-teman ya. Dibanding dengan si AK yang sudah keluar, hampir 23.000 lot gitu ya si kakak keluar ya. Nah, jadi si BMLPL ini cenderung dipertahankan di harga atasnya di atas MA200. Dan bandar Poren pun sudah mulai masuk ya. Cuma sayang banget ada si BK nih. Nah, bandar lokal sudah ngambil juga dari sini teman. Perhatikan di bandar lokal nih dari tanggal 1 September. Kita cek bandar lokalnya siapa yang masih nampung. Ada SS. Ini broker yang bukan dari kalangan retail teman-teman ya. Emang sih retail domestik, cuman biasanya SS jarang dimiliki sama retail. Ada 2,9 miliar sebanyak 200.000 lot dan NI ngambil 2,5. Kalau NI kan sering dipakai sama bandar juga ya. Tapi banyak juga yang retail juga pakai NI. Tapi rata-rata NI itu suka ngambil barang harga FCA di bawah ya. Ya teman-teman ya. CC sudah CC saya kurang, kalau CC lokal saya kurang memperhatikan teman-teman ya. Kalau CC Poren ya saya perhatikan teman-teman ya. Kalau CP bagus teman-teman, LG juga sudah mulai bagus sudah ngambil. Jadi selama dari tanggal 1 sampai tanggal 4
Ternyata broker bagus lah yang ngambil, broker bagus. Broker Kang, biasa memaaf harga ya, kayak LG, ya, PD, CP teman-teman ya. SS mimpin teman-teman sama CNI lumayan bagian keduanya. Yang paling banyak itu si SS, artinya masih ada potensi untuk kenaikannya. Oke teman-teman, untuk MEPL seperti itu dan kalau ditanya ke ATH lagi, saya pikir bisa teman-teman ya, asal teman-teman mampu untuk bertahannya. Ketika si MEPL ini tidak dijebolkan lagi, teman-teman cenderung dia akan up. Yang penting dia ditahan di MA 200. Ketika sudah mulai jebol, teman-teman area sini, perhatikan nanti candle yang panjang ini teman-teman ya. Bila mana dia tidak dijemput, teman-teman ini candle panjangnya tidak sampai ke level 100, masih cenderung bisa up teman-teman ya. Masih bisa apalagi dan cenderung akan cepat untuk bisa menembus MA 200 lagi. Tapi kalau sudah mulai jebol, hati-hati aja teman-teman ya. Dia bisa melakukan penurunan sampai ke level bawah lagi ke angka 92, 90 teman-teman ya. Ya teman-teman, sementara MFL itu dulu ya karena saya melihat sini candle panjangnya doang teman-teman ya. Tanda kenaikan pun belum bisa dijebol, artinya kalau tanda kenaikan belum bisa dijebol cenderung dia akan turun. Batas menurun sampai ke 100 paling amannya di sini. Tapi paling amannya sudah di sini banget 136 paling aman untuk saat ini paling aman ya. Ya teman-teman MFL seperti itu ya. Dia harus bisa mendobrak tanda kenaikannya di angka 149 dikit aja 152, 155 teman-teman cenderung dia akan up. Bisa menembus tanda kenaikan berikutnya 171 dan target yang 186 dulu. Jangan jauh-jauh. Karena berdasarkan fundamental, kuartal 2 nya tidak punya fundamental teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk si MEPL seperti itu ya. Ini potensi penurunannya ada karena si bandar lokal pun cenderung perhatikan tambah cenderung ngejual sama si bandar foreign. Jadi kalau ada kenaikan sementara itu ada sangat memungkinkan teman-teman. Tapi yang paling bagusnya itu ketika dia turun tapi tidak terlalu banyak 172 sampai ke level 126 artinya tidak langsung berat turun tapi ada di up dikit lah ada ulah market maker itu teman-teman. Makanya kalau turun ke market maker cenderung baik sebenarnya untuk menutup teman-teman menutup ya. Karena si ekor hijau itu ada lagi. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian terima kasih. Selamat malam dan ciao.